ada 3 kabupaten gitu. Dan itu ada sekitar 300.000 jamaahnya. Itu di bawah kendali oleh 1 atau 2 orang. Itu punyanya P3. Itu bicaranya, saya nggak mau kalau sama 03. Tolong Gus utarain Gus gitu. Kalau yakin dengan satu putaran, nggak mewek-mewek Pak, nggak merasa terjolimin, nggak harus serang sana sini. Satu putaran. Nah skenario satu putaran ini rasanya sangat berat kecuali dengan kecurangan. Cuma kecurangan menyangkut legitimasi. Gitu. Jangan sampai terjadi kecurangan Pak. Jadi tapi minta tolong juga ke teman-teman 0103, jangan bicara narasi kalau menang itu pasti curang. Kan beda nanti kan. Oke, everywhere I go, I see his face. Mas Hinton Mas Ribu. Hegemoni ruang publik. Akhirnya sampai masuk rumah kita juga. Nanti lu masukin insert ya video bawah ya. Kitanya kita lagi masang dulu, ya kan? Boleh. Ada ngobrol-ngobrolnya gitu loh. Pakai. Juga. Bisa. Lumayan Om. Ya kan? Iya. Tadi dia datang dia ya. Pas panduk Mas Hinton udah pasang di belakang tuh. Kalau bisa orang bangun tidur buka pintu ketemu muka dia. Iya. Dia pengen melakukan itu ke kita nih Mas. Dia datang gue pikir bawa rahang aja, ternyata bawa spanduk. Bawa APK. Masuk dapil soalnya. Masuk dapil. Betul. Oke. Dan sudah ada ini yang juga ramai sekali dari P3 nih ya. Nggak tahu masih P3 apa enggak ya. Udah mantan apa belum ya? Tapi gue yakin hatinya masih lah bersama Ka'bah. Iya. Mana ada, kita sebagai umat muslim harus ada Ka'bah di hati. Mas Wicak sono. Masuk. Mantan ketua Majelis Pertimbangan. Wakil ketua. Mantan wakil ketua MPP P3. Ya, MPP P3. Wakilnya Gus Ketuanya? Romi. Oh. Gus Romi, Bos. Iya. Masih, Mas? Hah? Masih. Tanya beliau-beliau deh. Udah dipecat apa belum sama Gus Romi Mas? Gus, sini lagi gitu. Tapi beliau ini jabatan di non struktural partainya paten, Bos. Di kalangan-kalangan para nelayan ini top dia. Ketua Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama. Kalau ke Pantura nih anak-anak Dede Wicak semua pasti. Dinda Wicak kan. Mau berapa juta suara kita kirain? Ini gara-gara berapa juta suara ini yang Berarti bikin resah semua orang ini, termasuk Mas Ganjar melihat pergerakan Anda nih, Mas. Gitu Kan ya. P3 udah dukung Ganjar, dan Mas Wicak ini juga sebagai warga Jawa Tengah, orang Jawa Tengah juga dekat sama Mas Ganjar. Iya. Nah, gimana sih ceritanya Mas sampai di keputusan yang kemarin itu ternyata beralih dukungan gitu, dan kedekatan Mas Wicak sama Mas Ganjar tuh sedekat apa sih sebenarnya Mas? Ya, beliau kan pejabat publik. Kecintaan kita waktu beliau menjabat sebagai pejabat publik ya kita cinta. Cuman kan ini sebuah demokrasi yang kita siapkan secara dengan analisa, rasional dan lain-lain, dan kita putuskan memang 02 yang menurut kami lebih rasional untuk kita dukung menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini kaminya Mas Wicak ini, Mas Wicak secara pribadi atau Mas Wicak juga bawa gerbong nih sebenarnya Ya di P3? masa saya sendiri diperhitungkan, tidak mungkin ceboh ini kan kalau kita tidak diperhitungkan. Gimana? Coba prosesnya gimana sampai pada kan Mas Hinton kan paling gambarnya aja kadang-kadang Saya itu kadang-kadang- Pak Ganjarnya gede, Pak Ganjarnya kecil, dia gambarnya aja berubah. Jadi Gimana, Mas, cerita, Mas? saya ini juga bermimpi seperti Bang Masinton sebenarnya. Jadi muka saya ada di mana-mana, tapi kan nggak bisa gitu. Karena kan saya nggak nyalek, nggak macam-macam gitu, di politik juga nggak lakuin apa-apa gitu kan. Tapi anyway, pergerakan kita ini di masyarakat itu kan sudah mengakar hingga ke akar rumput, sampai ke pengurusan kita itu ada di kecamatan gitu. Itu dari organisasi yang kita pimpin. Nah, pada saat kita mengkanalisasi sebuah pergerakan bahwa 02 ini itu lebih majority di akar rumput, ya kita kanalisasi ini suaranya. Gitu. Jadi pergerakannya bukan karena inisiasi saya, karena supporting dari bawah,
minta tolong untuk siapa yang berani memberikan suara ini hijrah ke 02. Gitu. Jadi kan nggak mungkin saya jalan sendiri. Kita punya gerbong di belakang kita gerakin gitu. Nah, pergerakan inilah yang akhirnya memberanikan saya. Tentunya dengan restu-restu. Nggak mungkin saya jalan sendiri tanpa restu kan, gitu. Tapi ada yang restu itu tidak berani muncul di publik, gitu ya. Gak apa-apa, kita jalanin. Saya yang menjadi tokoh utamanya dengan harapan satu, Mas, harapan saya. Suara P3 harus masuk PT 4%. Gitu. Jadi niatan saya itu niatan baik bahwa suara P3 harus masuk di 4% di PT. Berarti dengan pola dan dukungan status quo sekarang kepada Mas Ganjar, harapan untuk P3 masuk 4% berat. Pergerakannya tidak ada, Pak, masalahnya. Jadi tidak ada sinkronisasi antara suara yang didongkrak untuk kepentingan capres dengan kepentingan partai yang diusung. Itu nggak dapat suara, efek dari ekor jasnya kita gitu, nggak dapat suaranya. Dan itu ya terjadi banyak hal yang akhirnya kita sepakati untuk pindah ke 02 gitu. Nah, ini keputusannya udah didiskusikan dengan ketua majelis MPP-nya ya Mas Gus Romi dalam hal ini, atau memang sebuah keputusan yang inisiatif pribadi setelah mengukur fakta-fakta di lapangan semata, Mas? Dan restunya itu Mas Wicak itu berestu ke siapa tuh? Ya itu yang nggak boleh kita bisa. Maksudnya jangan sebut nama lah, tapi kalangan levelnya. Kalau level-level di anggota majelis, terus kemudian kan yang deklarasi nggak saya sendiri kan, kemarin ada punya Hizbi, itu kan juga beliau juga majelis juga. Dan ini juga dengan semua level yang sama, ada pengurus aktif, ada pengurus yang non aktif juga. Jadi semua pergerakannya sudah sama gitu. Tapi secara etik politiknya ya, etik politik bahwa P3 kan sudah mendukung Mas Ganjar. Gitu. Nah, saya mendeklarasikan ini atas nama pejuang P3. Gitu, dengan harapan orang-orang yang di dalam ini apalagi itu kita pindahkan ke 02. Itu kurang lebih ya. P3 perjuangan ya. Enggak, saya enggak berani berjuang. Kalah saya kali ini sama senior saya. Enggak pakai pejuang aja. Pejuang, bukan perjuangan. P3. Nah, Mas, apa ya? Ini enggak diarahkan atau apa, kan banyak orang. Ini atas kesepakatan. Kesepakatan di level atas dan level bawah. Gini, kalau bicara kekuatan, seberapa besar kekuatan dari P3 yang ada di gerbongnya Mas Wicak atau yang punya aspirasi sama? Kalau secara kekuatan di gerbong dari partai dan non partai yang saya pegang, itu kalau kalkulasi kita ya, kita ini kan mendorong untuk Pak Prabowo untuk sekali putaran. Jadi dari hasil beberapa kali survei itu kan menyebutkan Pak Prabowo masuk di 43 hingga 46 sekian persen. Nah, berarti kurang lebih antara 6 sampai 7% yang dimana itu undecided vote itu juga sekitar 7-8%. Itu kalau kita bisa subsidi sekitar 4% saja dari suara loyalis P3 ini kan antara 6-7%. Kalau kita giring sekitar 3 atau 4%, itu masuk di Pak Prabowo langsung beserta dengan jaringan saya di luar non partai yang saya bawa ke situ. Itu harusnya kita bisa sekali putaran. Makanya pasca kita minggu lalu itu rame, itu kan dentuman-dentuman sekali putaran yang akan muncul kan. Banyak sekali mulai elit-elit politik yang berani untuk membicarakan sekali putaran. Yang sebelumnya mereka tidak vulgar untuk bicara ayo kita sekali putaran. Gitu, karena itu rasional yang kita bangun gitu. Itu case-nya begitu. Oke, kita Bang Masinton dulu kan. Iya, boleh. Bang Masinton gimana? Bang Masinton menanggapi berkurangnya kekuatan partai koalisi Anda ini kan, karena Mas Wicak ini kalau di P3 kan bukan jabatan kaleng-kaleng nih kan. Iya. Agak tinggi nih. Kalau kita lihat background checknya kan, ini nggak mungkin sendiri aja, nggak mungkin lone wolf barang ini. Iya, pertama itu kan dinamika internal lah ya. Dinamika internal yang menurut saya ranahnya P3. Tapi kalau kita komunikasi ke P3, ya itu ya mereka menyampaikan teman-teman tersebut ya dinamika ini tidak berpengaruh kuat terhadap dukungan di bawah ya, grassroots. Karena apapun masyarakat di bawah itu kan dia lebih otonom dalam menentukan pilihan. Masyarakat di bawah itu hari ini dia memiliki preferensi sendiri, Pak.
dengan era teknologi apa segala macam dan lebih melihat figur. Nah hari ini siapa sih figur yang bisa figur pemimpin yang bisa menyatu dengan rakyat gitu ya, terus bisa bekerja cepat untuk rakyat. Publik di bawah itu melihat ada di Ganjar. Bahkan kalau kita lihat debat kemarin ya, itu Capres 02 ya lebih menjadi follower timbang menjadi menjadi leader gitu loh. Nah, follower di mana? Semua ada beberapa item tuh yang sangat setuju dengan pandangan Pak Ganjar. Saya setuju dengan Pak Ganjar apa segala macam. Terkesima gitu loh. Jadi secara performan kepemimpinan itu ya lebih solid secara performan kepemimpinan, sigap, cepat. Itu ada sama Pak Ganjar. Meskipun dibilang omon-omon ini Bang ya. Omon-omon kan ke 01 gitu kan, omon-omon apa segala macam. Nah itu. Nah jadi kalau kita lihat ya beberapa debat, 2 kali debat itu kan sudah menampakkan gambaran di publik bahwa pemimpin yang siap secara leadership, siap secara gagasan, sigap dalam bergerak dan cepat dalam merespon, itu ada sama Pak Ganjar. Ya itu yang membuat kemudian ya Pak Prabowo terkesima beliau dengan penjelasan Pak Ganjar yang satset, jelas, lugas, substansif dan dengan data. Sehingga kemudian Pak Prabowo yang membidangi ya Menteri Pertahanan selama 4 tahun setuju terus, terkesima, menjadi follower tuh dalam debat kemarin. Pak Prabowo tuh jadi followernya Pak Ganjar ya, dan Pak Ganjar itu adalah leadernya. Jadi saya rasa juga jangan-jangan 14 Februari nanti Pak Prabowo nyoblosnya Ganjar tuh. Karena terkesima. Karena setuju itu ya. Iya, memang setuju. Itu kan dalam debat itu kan memang nampak itu bagaimana kesiapan dari seorang pemimpin. Ya. Nah, Bang, tapi kalau kita lihat ini kan sebenarnya kan ini kan waktunya sebenarnya faksi-faksi atau perbedaan-perbedaan itu kan semakin lama semakin kecil karena udah hampir 1 bulan jelang pencoblosan. Ini waktunya bergerak, berderap bersama lah kalau Berbaris, bahasa. kan? Berbaris, berderap, bergerak. Itu bahasa Bang Pacul ini ya. Berderap. Gerak berderap. Ya. Gaspol remblong Yo. BBM pertama kejungkel dirawat. Nah, tapi kalau ngelihat ini justru malah jelang pemilihan malah ada seperti Mas Wicak ini yang nggak sendiri, justru gerbong-gerbongnya makin lama makin berkurang gitu. Ini Abang ngelihatnya gimana nih Bang? Enggak. Terhadap potensi Kalau di bawah kemenangan. malah migrasi yang tadi ya ragu-ragu terhadap Mas Ganjar kemudian mulai menebalkan sikap tuh, mengokohkan sikap menjadi milih Pak Ganjar di bawah tadi itu. Jadi fenomena di elit itu nggak selalu paralel dengan di akar rumput. Nah, itulah. Jadi teman-teman baik umpama di kalangan aktivis yang tadinya kritis terhadap Pak Prabowo sekarang juga ada di Pak Prabowo apa segala macam, tapi kan secara nilai-nilai perjuangan ya di kalangan aktivis itu kan dia tetap udah mengideologi bahwa tentang persoalan hak asasi manusia, tentang demokrasi yang harus diperjuangkan gitu loh, tentang kedaulatan rakyat dan spirit menentang kembalinya ke era otoritarianisme ala Orde Baru. Ya itu Pak. Jadi sebenarnya fenomena di atas sama di bawah itu selalu tidak berkorelasi. Nah, Mas Wicak gimana tuh? Oke. Ada suuzon saya nih, Ini yang cukup menarik. Waktu kemarin debat Capres-Cawapres itu, sepakat nggak kalau 02 diserang 01 dan 03? Iya. Ya, sepakat dong. Semua orang kan di seluruh Republik ini lihat. Di Instagramnya Pak Erick TikTok Pak Erick Thohir rame itu kemarin. Ya. Dan itu sepakat. Semua orang, everybody knows kalau 02 diserang oleh 01 dan 03. Suuzon saya ini diskenariokan seminggu sebelum debat Capres-Cawapres. Kenapa? Pasca kita
deklarasi pejuang P3 kan gaduh. Pada saat gaduh itu kan semua elit bersuara, termasuk capres juga bersuara. Setelah itu elit-elit tadi ternyata ketemu tuh antara 01 03, betul kan? Nah, mungkin yang dikhawatirin adalah ini benar-benar bahwa rencana kerja untuk sekali putaran ini dikhawatirkan oleh mereka. Ya dong, betul kan? Akhirnya ketemulah mereka, kesepakatannya adalah ini harus masuk 2 kali putaran. Dengan cara apa? Sama-sama nyerang 02 untuk dihancurkan di publik. Ada yang 01 datanya bohong, 700 triliun gitu kan. Yang akhirnya diklarifikasi. Yang lain juga akhirnya juga menjatuhkan, memberikan skor 5 atau di bawah 5, 11% dari 100%. Gitu. Nah, ini sama-sama untuk mendegradasi dari kekuatan 02 yang terus naik posisinya untuk kejar sekali putaran. Kalau Boleh dong analisa Bang. iya enggak. Iya. Enggak apa-apa Maksud ya. Mas Wicak itu by design semuanya itu. Namanya Iya, itu analisa kan, analisa Iya, kita gitu. karena udah terlalu tajam naiknya. Iya, tajam. Oh. Gitu. Sedangkan 01 dan 03 ini kan naik tapi pelan-pelan dan cenderung untuk stagnan. Kan salip-salipan 1 3 1 3 1 3. Yang 02 kan selalu di atas terus dan cenderung untuk naik terus. Itu yang kemudian Mas Wicak melihat justru di level bawah nih udah semakin arahnya semakin situ. kuat. Nah, berarti artinya Mas Wicak juga mengkoreksi keputusan para elitnya P3 yang membuat keputusan tidak tepat atau kurang tepat. Iya, Berarti Gimana basisnya elektoral. Maksudnya gini, tadi Bang Masinton sempat nyinggung bahwa ada karakter Mas Ganjar yang dekat dengan rakyat, yang punya hubungan emosional dengan rakyat. Kalau bahasa saya itu satu di antara kita yang ada di sana gitu, karena kita kebanyakan bukan anak elit kan. Mas Ganjar itu punya karakter itu, dan berarti keputusan dari sebagian teman-teman P3 yang ke 02 itu dasarnya elektoral, bukan soal karakter kepemimpinan seperti Bang Masinton. Itu seperti apa, Mas? basicnya adalah data dan kanalisasi tadi. Saya selalu ngomong. Kanalisasi penyerapan suara dari bawah yang kita lihat. Jadi electoral vote yang di bawah ini yang kita bawa ke atas. Jadi memang secara figur muncullah capres-cawapres itu sebagai figur. Apakah itu melekat di bawah? Benar kata Bang Masinton, ada yang melekat. Tapi kan undecided vote sama orang-orang yang memang sudah cinta sama Prabowo sejak awal, ditambah dengan orang-orang yang cinta sama Jokowi ini, itu pasti akan ke 02, Pak. Nggak mungkin dipaksakan untuk masuk ke 03 gitu. Contoh nih, ada satu daerah Jawa Timur ya. Saya nggak sebut daerahnya gitu. Ada 3 kabupaten gitu. Dan itu ada sekitar 300.000 jamaahnya. Itu di bawah kendali oleh 1 atau 2 orang. Itu punyanya P3. Itu bicaranya, saya nggak mau kalau sama 03. Tolong Gus utarain Gus gitu. Tolong utarain, sampein gitu. Itu basisnya P3 tuh. Basisnya P3, pure 100% P3. Gitu. Akhirnya kita bawa suara-suara begitu untuk pindah ke 02 biar mereka tuh merasa nyaman. Jujur wallahi ini kemarin itu banyak yang bilang saya plong dengan ada yang orang P3 ngomong untuk masuk 02. Gitu. Karena mereka aspirasinya merasa ada Tapi yang bukankah masuk. secara kultural Mas Ganjar ini lebih dekat dengan P3 sebenarnya? Kalau lihat apalagi Bu Atikoh ya, misalnya keluarga besar P3. Ketua P3 mana? Bapaknya ya. Purbalingga. Ya. Ya saya nggak bisa banyak komen dari situ. Ya silakan dari Total Politik tanya juga kan di kiai-kiai ulama-ulama gitu seberapa kedekatan beliau dengan ulama-ulama gitu. Tapi Anda lihat aspirasi di bawah yang Anda temukan itu berkata lain sehingga Anda membawa gerbong ini. Iya, itu konstituen. Itu konstituen semua. Gitu. Jadi kan kalau kalian menjadi saya kira-kira mendapat desakan untuk ayolah dengan tentunya dengan banyak restu juga yang kita terima, ya sudahlah saya nggak apa-apa, saya nggak ada kepentingan politik kok di situ. Saya nggak nyalek, saya nggak pejabat daerah, saya bukan pejabat siapa-siapa, saya baru hampir setahun di partai gitu. Saya nggak ada beban politik, Pak. Ya sudah, oke, saya nggak apa-apa yang jadi di depan. Yang penting target saya menyelamatkan partai untuk dapat 4% PT. Gitu. Nah sekarang boleh dilihat dong, kalian boleh lihat juga kan, selama 3 bulan terakhir atau 4 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir, suara P3 diperhitungkan atau diperbincangkan di publik nggak? Enggak, kurang. Enggak kan? Setelah saya deklarasi, everybody talking about the P3, right? Nah, itu kan salah satu bentuk bahwa cara ini itu ternyata dapat responsif yang luar biasa dari grassroots di bawah. Nah, Bang, ini
kepentingannya jangan-jangan kepentingan elektoral P3 aja yang mungkin bisa merusak skenario umum dari Enggak koalisi Ganjar ini untuk bisa menangkan pertarungan. Dan juga ya. ini persoalan yang sama juga Bang, bahwa ada yang mengatakan juga PDI misalnya mulai memikirkan urusan internalnya sendiri dalam pileg, yang juga yang mana urusan pilpres sudah mulai agak kendor. Karena apa? Spekulasi ini muncul karena iklan kampanyenya PDI yang tidak ada Mas Ganjarnya. Nah, ada beberapa item tuh. Satu, kampanye tentang PDI Perjuangan secara sebagai partai politik. Kedua, PDI Perjuangan bersama calon presidennya ada 2 iklan kan itu. Nah, jadi kalau di PDI Perjuangan itu solid, Pak. Kalau PDI Perjuangan itu udah kasih keputusan, sudah, itu semua gerak. Nah, ini kan Pilpres dan Pileg berbarengan. Nah, itu loh. Jadi di satu sisi caleg itu juga dia harus memperkenalkan diri kepada masyarakat. Dia tidak tenggelam dalam hiruk pikuk perbincangan tentang Pilpres. Nah, tetapi sebagai calon legislatif ya kita wajib itu ya turun ke masyarakat menyampaikan tentang Pak Ganjar. Jadi gitu, Pak. Nah, jadi kalau di PDI Perjuangan tuh solid dan di partai-partai pendukungnya juga solid. Nah, bukan partai pendukung nih Bang. Apa? P3 ini. P3 Oh, iya. udah nggak solid ya, jelas. Ya kan si Mas yang mengambil pilihan. Di bawah itu kan itu tadi saya katakan, di bawah itu otonom, Pak. Gitu loh. Di bawah itu masyarakat tuh otonom dalam menentukan pilihannya. Tidak, ya ada beberapa yang menanyakan pada figur siapa gitu. Tapi di level voters ya maksud Bang Masinton ya. Oh iya, level voters lebih otonom ya. Jadi kalau kita lihat nih ya, pergerakan apa segala macam, kalau membahas Pilpres ya, nggak ada tuh cerita satu putaran. Kasih kita ininya dah. Sekali putaran. Iya, mau satu putaran tuh nggak ada ceritanya. Ini yang dipropagandakan terus kan. Nah itu loh. Kalau yakin dengan satu putaran, nggak mewek-mewek, Pak. Nggak merasa terjolimin, nggak harus serang sana sini. Kalau yakin dengan satu putaran, ya, dia tidak perlu harus serang sana serang sini, Pak. Kalau kita lihat itu, harusnya satu putaran itu harusnya lebih santai, Pak. Tapi ketika skenario satu putaran itu sampai saat ini, ya, jauh dari harapan dan bahkan dari beberapa waktu belakangan ini malah terjadi penebalan dan penebalan sikap di bawah itu untuk memilih Pak Ganjar. Jadi kalau kita lihat ini ya, tingkat kepanikan luar biasa itu ada di 02 karena ingin memaksakan satu putaran tadi. Harapan satu putaran itu ternyata jauh dari kenyataan. Nah, ketika 2 putaran ya selesai. Ya. Saya yakin selesai. Nah, itu loh. Karena tingkat ketidaksukaan itu akan terakumulasi pada putaran kedua nanti. Dan kita udah banyak nih dengar, Bang, 2 putaran nanti kita akan terang-terangan dukung Pak Ganjar. Udah begitu, Pak. Kalau sekarang banyak itu orang mau bantu Pak Ganjar diteleponin, Pak, di bawah itu. Jadi ya mereka bantu lewat doa lah sementara, bantu sih dikit-dikit. Tapi mereka support. Ketika putaran kedua mereka nggak takut lagi, Pak, karena dianggap presiden udah berakhir. Ketika masuk putaran kedua, ya, ini ya. apa? Takut sama presiden, Bang ya. Ya karena diteleponin kan, masih pegang instrumen. Ketika putaran kedua kita kan semua terang-terangan, Pak. Kita nggak takut lagi. Nah sekarang itu ya kalau kita lihat fenomenanya, orang dia tidak terbuka di publik, tidak terbuka menyatakan dukungannya, ya karena ada unsur-unsur itu tadi, tekanan-tekanan tadi. Tapi putaran kedua udah lain cerita, Pak. Karena presiden sebagai yang dianggap tadi dalam sekarang ini sebagai faktor, putaran kedua nggak lagi faktor. Ya mohon maaf. Maka harus dipaksakan satu putaran. Nah skenario satu putaran ini
rasanya sangat berat kecuali dengan kecurangan. Cuma kecurangan menyangkut legitimasi, pasti ditolak. Mendatangkan perlawanan karena menyangkut tentang kedaulatan rakyat, menyangkut suara rakyat. Kalau satu putaran dipaksakan dengan kecurangan ya. Kalau tidak dengan kecurangan, ini saya berani taruhan, ngelihat peta di bawah, nggak mungkin satu putaran. Tapi ini dengan rasional nih Bang. Iya. Bang Mas Wicak ini mendukung sekali putaran ini karena dengan rasional maksudnya gini, kalau dia tetap tidak mengakomodir suara P3 yang mendukung 02 ini gitu, itu akan kehilangan suara itu dan P3-nya akan hilang dari parlemen. Ya itu kan argumentasi di internal mereka lah ya, yang saya nggak mau masuk ke situ Mas. Gitu loh. Nah, itu klaim-klaim begitu kan ya biar urusan internal. Tapi saya mau sampaikan bahwa hari ini satu putaran itu tidak ada data yang bisa menjelaskan, ya selain propaganda ya. Kalau propaganda urusan lain. Tidak ada satu data yang bisa menjelaskan ini pemilu ini, pilpres ini berlangsung satu putaran. Nggak ada Pak. Survei mana sekarang yang bisa menjelaskan satu putaran? Kemarin indikator hampir 50, 47-an, 46, 47, ya kan? Iya. Udah di angka itu aja tuh, itu bahkan menurun lagi tuh Pak. Ya, belum 50 sih memang. Itu aja udah itu. Ya yang mengatakan satu putaran memang nggak ada Pak. Memang benar. Jadi ya. Memang benar. Ini kenapa tingkat kegalauan paling tinggi itu ada di kubu 02 hari ini. Bahkan sampai turun karena kepala tim ses. Iya. Kepala apa ketua Bang? Kepala tim ses. Ada ketua umum tim ses lah. Iya kan. Sampai dengan debat kemarin karena risau kan. Publik kemudian bisa melihat gitu loh performan dari seorang pemimpin, calon presiden. Ya kan, ketua umum tim ses sampai turun menyatakan jangan nyerang pribadi, jangan apa gitu loh. Ya, iya kan? Ketua umum. Siapa sih? Ketua umum ini siapa sih? Pak Rosan. Iya. Apa? Pak Rosan ketua umum. Iya. Ketua tim ses kalau ada ketua umum lagi kan. Oh, ada. Nah, itu loh. Iya, ketua umum. Iya. Baru paham loh. Iya kan? Sampai ketua umum tim ses turun kata Bang Masinton, nggak mungkin. Tapi ada ini satu- tanpa campur tangan kekuasaan sekali. ada satu Itu hal. propaganda aja keyakinan Anda Ya, tuh Mas Wicak. kalau bicara propaganda, kira-kira Bang Masinton pasang spanduk dan baliho se-Jakarta Selatan penuh sampai muka orang aja ditutupin dengan baliho. Itu propaganda nggak? Oh iya, itu. Nah, iya kan? Itu namanya politik. To getting the voters itu kan butuh propaganda, Pak. Lo iya. Ya kan? Setuju kan itu? Artinya begini Mas, ya, bahwa sekarang ini ingin dipaksakan satu putaran. Oke. Ya. Iya kan? Kita berusaha untuk satu putaran. Berusaha kan? Oke. Kan gitu ya? Bukan dipaksakan. Iya. Ya, oke. Berbeda dong. Sebagai sebuah usaha, Tapi sebagai keyakinannya harapan. satu putaran Mas Iya, Wicak, ya Kalau kan? sebagai sebuah keyakinan no problem. Iya. Nah, gitu loh. Tapi Tapi propaganda. kalau dipaksakan satu putaran berarti saya menduga itu kecurangan. Bang, paksakan ini apa batasnya tidak- Bang? apa? Iya. Paksakan nih gimana? Ya, dengan Apakah misal mengakuisisi lebih banyak lagi PDI gabung misalnya? Oh, bukan. Iya kan ini P3 udah diakuisisi gitu. enggak. Bukan itu. Kocak. Bukan itu. Kocak banget. Pemaksaan itu kan melalui dengan jalan kecurangan. Ini kan pemilu yang bisa dihitung dengan angka, Pak. Iya ya. Nah, Abang kan dulu Kecurangannya itu bisa menggunakan umpama instrumen-instrumen kekuasaan. Nah, gitu loh. Bisa dengan apa? Karena ini hitung-hitungannya bisa disulap. Gitu loh. Dulu kan waktu Abang sebagai partai penguasa malah Abang yang membongkar kecurangan terhadap Abang waktu itu kan. Kecurangan di Malaysia. Malaysia. Iya. Di Malaysia waktu itu ya terjadi kecurangan tuh. Nah, kemudian yang di Taiwan kemarin kan di luar negeri itu rawan. Nah, kemudian maka sekarang ya kalau kita lihat tuh partisipasi dari masyarakat ikut ngawasi, ikut mantau itu kan menjadi bagian Nah, terpenting. ini cuma mungkin kalau dipaksakan kalau kata Bang Ya, Masinton. itu yang saya agak kurang setuju dengan Bang Masinton mengenai kondisi tanda kutip kecurangan. Itu kan juga narasi yang dibangun. Karena kekhawatirannya 01 dan 03 kalau sampai kejadian sekali putaran. Jadi sama-sama membuat framing gini kan, Pak. Jadi jangan sampai
framing yang muncul di masyarakat kalau tembus 50% lebih itu berarti curang. Gitu. Makanya setuju dengan pendapatnya Bang Masinton, ayo kita kawal pemilu ini. Benar-benar dikawal dari bawah sampai atas. Benar nggak terjadi kecurangan gitu. Jangan sampai terjadi kecurangan, Pak. Jadi, tapi minta tolong juga ke teman-teman 0103. Jangan bicara narasi kalau menang itu pasti curang. Kan beda nanti kan kondisi pengkondisiannya kan jadi berbeda nanti dilihat di publiknya juga beda. Karena itu kan akan menjadi sebuah narasi hoax nanti. Kan begini, kalau Bang kita Mas itu udah punya Iya. tesis tadi kalau satu putaran kemungkinan besar curang. Ya, Anda bilang gitu ya kan kita tadi. lihat kemarin. Ini nih. Kita mau lihat aja nih. Ketika presiden datang ke Bali, ya, atribut Mas Ganjar tuh digeser. Benar ya? Tapi ketika presiden kemarin datang ke Banten, di mana di lokasi kegiatannya terpasang tuh baliho gede-gede pasangan 02. Itu dia sudah datang sebagai presiden menggunakan fasilitas negara, tapi saya lihat kemarin itu datang sebagai presiden. Karena di sana ada tugas-tugas sebagai presiden, lengkap dengan pas pampres, lengkap dengan aparatur ASN, pemerintahan daerah dan lain-lain. Bukan datang sebagai ketua umum tim sukses. Tapi di situ di dalam kegiatan presiden tersebut ada atribut yang namanya Prabowo dan pasangannya. Siapa? Di dalam kegiatan tadi itu, gitu loh. Siapa? Jadi kalau kita Prabowo dan lihat, siapa? ya, jadi kalau kita lihat itu bagian dari proses kecurangan nggak? Ya, itu bagian, Pak. Ini sih kita bicara fakta. Ketika presiden datang ke Bali, oke, ada atribut Pak Ganjar dan Prof Mahfud, oke, dipindahkan tuh. Karena presiden akan bikin kegiatan, nggak boleh ada atribut capres-capres sekitaran. Padahal bukan di lokasi acara tuh, di jalan yang akan dilalui. Ini kemarin di Banten, di lokasi acaranya, Pak. Iya kan? Presiden bagi-bagi apa tuh? Ah, itulah, saya nggak tahu teknisnya bagi-bagi apa, tapi presiden di situ ada satu spanduk presiden Republik Indonesia, bukan sebagai ketua tim sukses, saya ketua umum tim sukses ya. Kan gitu ya. Yang satu ada baliho tuh sebelah-sebelahan tuh baliho. Baliho presiden dengan baliho ini Ketua umum tim calon sukses itu presiden. Anda yang menyematkan atau jabatan resmi atau apa tuh? Ya saya nggak tahu. Ketua umum tim sukses Ya kalau ini ya kan ada Pengamatan, ada ketua, pengamatan. kalau saya lihat ada ketua umumnya lagi. Iya kan. Gimana Mas? Mas Wicak gimana? Jadi kita nggak bisa membedakan ya. Itu kapan jadi presiden, kapan jadi ketua umum tim sukses. Gimana Mas Wicak? Kalau tanggapan saya itu mengenai pengawasan tadi ya. Jadi kita nggak boleh nyalahin itu adalah kesalahan seorang presiden yang mau berkunjung. Karena kunjungan itu semua kan ada SOP-nya, semua juga ada proseduralnya gitu. Nah, tegur saja KPU sama Bawaslu di situ. Kenapa kejadian di Bali seperti itu? Kenapa kejadian di Banten seperti itu? Kalau memang tidak sama dengan SOP. Karena Itu salah lagi, itu bukan KPU, Mas. Jadi begini loh. Itu tadi yang saya katakan, ini bagian dari rangkaian proses. Itu benar nggak cara itu? Kalau benar caranya, perlakuannya harus sama, Pak. Kan itu, Pak. Kalau orang mau curang, kan gitu, orang berbuat curang itu kan tindakan tidak adil. Yang satu diberikan fasilitas, yang satu dibejek, kira-kira kan gitu. Nah, ketika presiden datang ke Bali, atribut Ganjar sepanjang jalan, bukan di lokasi acara nih, sepanjang jalan yang akan dilalui dibersihkan dulu tuh. Oke. Ganjar atau semuanya? Ya mau semuanya kayak semua gitu loh. loh. Ingat itu semua loh, yang bersihin loh. Tidak hanya Ganjar. Ya oke. Nah, itu yang jadi Anies salah pun persepsi. dibereskan juga kan? Iya, mau semuanya dibersihkan, oke. Nah, kemudian ketika kemarin presiden berkegiatan, presiden sebagai presiden Republik Indonesia datang berkegiatan di lokasi acara tersebut terpampang baliho Capres 02. Kenapa nggak dibersihkan? Kan itu. Adil nggak? Enggak. Curang nggak? Curang. Nah, sekarang pertanyaan saya, Gitu kenapa loh. yang dilihat cuma 02?
Karena di situ juga banyak yang 0103 sepanjang ada Di, acara presiden. di lokasi acara kan itu kan bisa dipajang nggak nanti? Kalau bicaranya kesetaraan tadi, itu kan Gitu di Bali loh. dibersihkan kan semua tuh. Bukan punya Ganjar aja loh, semuanya dibersihkan. Nah, kalau sekarang itu juga ada semuanya terpampang juga 1, 2, 3 ada. Yang salah yang mana? Kebetulan di acaranya tadi itu memang ada balihonya 02. Emang salah? Jadi gini Mas, kalau itu protap yang benar, begini ya. Oke, di setiap acara presiden tidak boleh ada embel-embel atribut calon. Oke. Kalau aturannya begitu harus adil dong penerapan aturan. Gitu loh. Harusnya di situ tidak ada atribut itu. Kan itu yang kita soal. Nah, ketika ada atribut Capres 02 di situ di tengah-tengah lokasi kegiatan presiden, itu adil tidak? Kan tidak. Itu curang tidak? Ya curang. Karena apa? Kan itu acara presiden ada SOP-nya tadi. Iya kan? SOP-nya. Kemudian aparaturnya ada Pemda, ada pemerintah pusat, ada kementerian. Ya gitu loh. Tapi kan Ada pengawas. Kan gini Loh kalau itu nggak diawasin. gini juga Bang Masinton, bahwa yang begitu-begitu kan yang ada argumen yang mengatakan juga bahwa yang begitu-begitu kan juga bukan di bawah kontrol presiden semua, kalaupun ada perbedaan gitu misalnya. Loh SOP-nya, Pak. Oh. Benar tidak bawa kontrol presiden. Ini harus kita SOP-nya oke, Cross-check nih. lembaga Ya, kepresidenan. Tahu juga Iya, tuh makanya. ininya detail. Iya. Jangan- Jadi kecurangan itu kan begitu, Pak. Yang namanya kecurangan pasti perlakuannya tidak sama. Ada yang satu diberikan privilege lebih, iya kan? Ada yang dibejek. Kan itu, Pak. Nah, itulah disebut ketidakadilan. Itulah yang disebut kecurangan. Iya dong. Nah, Mas Wicak nih, ini Enggak ada persamaan, Pak. ada ini nih aspirasi dan kekhawatiran bahwa ini bukan hanya melawan Prabowo, Gibran, tapi melawan kekuasaan itu sendiri. Nah, Mas Wicak lihatnya gimana nih? Termasuk operasi-operasi politik yang dianggap mulai menggerogoti misalnya sebagian koalisinya Mas Anies, sebagian koalisi Mas Ganjar untuk bergabung ke 02. Dan pasti juga deklarasi dukungan Mas Wicak tidak akan lepas dari spekulasi ini juga ada intervensi kekuasaan di sini gitu. Ya, Enggak gimana, sih, Mas? kita nggak ada intervensi kekuasaan dari situ. Nah, Kita nggak ada, pure nggak ada, kita jalani dari internal kita. Cuman kalau kondisinya kekhawatiran dari paslon 1 dan 3 mengenai intervensi kekuasaan, ya itu kan masing-masing kubu yang bisa melihat gitu. Yang jelas sampai dengan hari ini itu privilege itu juga nggak diberikan dari seorang presiden ya sebagai pemimpin negara untuk ke 02 gitu. Nah, kalaulah kejadian seperti di Banten dan di Bali, case-nya yang selalu dinarasikan bahwa itu terjadi kecurangan pada saat di Banten. Ayo kita lihat semua kunjungan presiden di mana saja dilihat, direview. Bener nggak? Apakah hanya 03 yang dibersihkan balihonya? Atau bener nggak 01 hanya dibersihkan, yang ada cuma 02? Mungkin juga pada saat kunjungan presiden ke Banten kemarin itu memang basisnya 02. Gitu ya. Dibersihkan kalau memang mau dibersihkan ya. Tuntutannya untuk SOP dibersihkan, ayo kita sama-sama kawal kalau memang presiden kunjungan dibersihkan. Gitu. Jadi jangan sampai non sewu nih, saya jangan sampai narasi kecurangan itu akan muncul terus gitu. Untuk melawan narasi sekali putarannya kita. Gitu. Ini kan harus ada dua narasi yang berbeda dong. Nggak mungkin kalau sebuah narasi ini itu tidak dibangun, Pak. Gitu. Karena narasi yang kita bangun adalah kita harus sekali putaran. Narasi yang dibangun di sebelah kalau sekali putaran pasti curang. Gitu. Ya kan? Nah, ini yang sama-sama masyarakat tuh bisa menilai. Oh, ini kira-kira gimana? Apalagi dengan jelas-jelas waktu debat Capres-Cawapres kemarin itu 02 dihantam oleh 01 dan 03 bersamaan, Pak. Bukan dihantam itu, Mas. Jadi itu maka dia disebut debat, bukan rapat. Gitu loh. Yang namanya perdebatan, ya dia pasti saling adu argumen. Yes, setuju itu, setuju. Nah gitu loh. Pasti saling serang argumen. Iya kan? Nah, seorang pemimpin, kita kan mau memilih pemimpin yang serius. Dia harus mempersiapkan.
performannya. Kita memilih pemimpin nggak cukup dengan menjawab hal-hal yang substantif dengan joget-joget, dengan marah-marah. Nah, itu bukan pemimpin, gitu loh. Nah, maka kenapa dia ada debat dengan durasi waktu yang singkat? Karena disitulah seorang pemimpin diuji kecepatannya dalam merespon peristiwa, merespon pertanyaan. Tapi tuduhan mengeroyok ini gimana, Bang? Tuduh mengeroyok. Ya, tadi Mas Wicak juga bilang ada pertemuan antara 1 dan 3 sehingga nanti di dalam show debatnya itu sudah by design, by analisa juga dari Mas Wicak karena ada pertemuan tadi itu untuk membuat moodnya itu mengeroyok Pak Prabowo. Jadi sebuah kesadaran bersama bahwa Pak Prabowo harus dikeroyok lah kurang lebih gitu. Nggak perlu dikeroyok. Public common enemy gitu. Nggak perlu dikeroyok. Dengan Ganjar aja udah bengep-bengep kok. Nggak perlu pakai dikeroyok, nggak dikeroyok, Pak. Mas Ganjar menyampaikan data. Dia suruh bicara data. Iya kan? Ngomong pakai data, jangan omon-omon apa segala macam. Ketika Pak Mas Ganjar sampaikan data, mana bantah dong. Data dengan data. Gitu loh. Bukan nanti kita ajak ngobrol. Debat itu di hadapan publik, Pak. Di hadapan rakyat, karena itu debat capres. Itu bukan forum silaturahmi, tidak. Gitu loh. Itu debat, bukan forum rapat. Untuk bisa diajak ngopi-ngopi nanti kemudian tawarannya ya tidak diketahui rakyat. Nanti saya ajak, kita ketemu di mana. Itu bukan pemimpin, Pak. Gitu loh. Jadi orang itu jelas kok. Jangan omon-omon. Ngomong pakai data lah ketika Mas Ganjar. Jadi nggak ada yang dikeroyok. Mas Ganjar sampaikan data, nggak ada data pembandingnya, bahkan disiapkan tuh. Kan yang viral itu yang itu, Bang. Jadi sebut aja Mas Anies berapa nilainya 11 jadi dari 100. Kalau merasa diserang, menurut aku aneh. Ya itu loh. Iya kan? Kan selama ini orang mengira ya itu karena di bidang Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan. Temanya tentang pertahanan salah satu temanya. Iya ya. Yang katanya sebelum debat itu ini tema isu pertahanan ini makanannya Pak Prabowo sehari-hari. Iya kan? Rupa ya makanannya bukan makanan pertahanan, Mbak. Lontong sayur makanannya. Jadi ketika ditanya tentang tema pertahanan nggak bisa menjelaskan. 4 tahun ngapain dong? Jadi kemarin tuh nggak ada dikeroyok, Pak. Itu ya ibarat satu sikutan aja tuh. Nggak ada jab, uppercut apa segala macam. Itu cuma satu sikutan aja tuh Mas Ganjar. Cik. KO langsung. Iya kan? Ternyata dikira suhu. Ternyata cupu. Iya, sembung Bambang Pacul. Nyambung Samsul. Samsul bin omon-omon. Ikan salmon. Itu yang saya lihat ya, Mas. Jadi seorang Prabowo tidak mau terpancing. Itu yang saya lihat. Jadi sisi beliau itu saya sangat angkat topi. Karena data mengenai pertahanan itu tidak bisa dikonsumsi oleh publik secara langsung dan vulgar. Nah, ini salah lagi nih, Mas. Saya bantah langsung nih. Biar lo. Mau mesti tahu. Itu kenapa? Karena kalau kondisinya terbuka secara detail, itu tidak layak dikonsumsi publik. Tidak layak, sangat tidak layak dikonsumsi publik. Nah, narasi yang dibangun atas penggunaan dana, misalkan 700 triliun oleh 01, ternyata juga salah data yang disampaikan. Dan udah dibantah sendiri bahwa itu salah datanya, bla 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 gitu. Akhirnya Pak Prabowo mendingan diam, ayo kita ketemu bareng. Makanya usulan Pak Prabowo untuk ayo ketemu bareng, duduk biar bicara data. Disitulah bicaranya data. Kenapa harus dihabiskan di luar forum gitu? Ya, Mas Ganjar bilang kalau nggak siap di debat nggak usah debat. Iya. Di sini, ya, apa di sini aja Pak langsung Pak. Gitu bawa kan. staf Bapak. Gitu. Iya. Ya kan makanya ada data yang boleh dibuka dan tidak boleh dibuka. Itu dia. Belanja misalkan belanja sebuah pesawat gitu misalkan. Ya belanja pesawat, ya mana detail teknis yang boleh dibuka dan mana yang tidak boleh dibuka. Karena itu rasio pertahanannya kita, Pak. Jadi kalau rasio pertahanannya kita itu tadi dianalisa oleh
pihak negara tetangga yang orangnya nggak suka dengan kita, intelijennya masuk. Terus kira-kira suatu saat kita terancam keamanannya, kira bisa serang nggak? Tapi kalau saya sih gini, Mas, ini pandangan pribadi ya. Ya, Kemarin setelah diskusi dengan ex kepala BAIS dan lain-lain di sini, ada insight yang menarik nih. Ini saya mau nanya ke Bang Masinton nih, karena kemarin itu drama debatnya terlalu banyak sehingga saya nggak nangkep filosofi mereka soal pertahanan masing-masing kandidat. Nih Bang Masinton dan Mas Wicak nanti juga bisa jelaskan nih untuk membantu kita berpikir. Nah, kalau dalam undang-undang pertahanan kita, dan kemarin juga nggak ada mengutip undang-undang pertahanan nih, ada 2 ancaman di dalam isu pertahanan. Pertama itu Cuma militer. ancaman militer, yang kedua non militer. Yang militer itu ada satu, yaitu alutsista segala macam, itu militer. Nah, yang non militer ini ada banyak lagi nih, Cyber ideologi, dan lain-lain, cyber ya. segala macam gitu. Nah, yang dikritik Mas Ganjar sebenarnya dari ada 7 lah, sekitar 7 ya, ancaman eksternal kita ini gitu kan. Sebenarnya yang dikritik Mas Ganjar dari Pak Prabowo itu apa sih, filosofi yang mana sih, kenapa ini kan soal prioritas nih. Nah, sebenarnya di Kementerian Pertahanan selama 5 tahun ini Bang Masinton, prioritasnya itu yang mana? Kenapa itu prioritas yang salah menurut Mas Ganjar? Itu yang saya belum nangkap filosofinya, Mas. Iya, jadi yang disampaikan Mas Ganjar itu kan tentang, katakan tuh cetak biru di Kementerian Pertahanan itu. Sebagai kan yang ditanyakan Menteri Pertahanan, kebetulan capres ya kan. Nah, terus saya mau sampaikan tadi. Di situ maka diambil tema tentang pertahanan. Kalau pertahanan ini semua apa-apa disebut dalam kategori rahasia negara, Pak, ya nggak perlu masuk debat dong, nggak perlu masuk materi debat dong. Oh, makanya topik seperti intelijen nggak Lah diperbincangkan iya. karena semua Nah, ini intelijen nggak iya. bisa dibicarakan. Pertahanan yang ditanyakan tentang transparansi anggaran, gitu loh. Terus yang ditanyakan tentang tugas Menteri Pertahanan meskipun itu overlap mengambil alih tugas Menteri Pertanian tentang food estate. Karena di bidang itu ya ditanyakan, apakah itu rahasia negara? Tidak, Pak. Ini udah era dunia terbuka. Iya kan? Di mana di situ ada rahasia negara yang kemarin ditanyakan? Nggak ada, Pak. Pengadaan barang. Jadi Iya kan? gini Bang, filosofinya apa yang salah dari 5 tahun ini, dari ancaman militer dan non militer tadi? Ya pertama kan menanyakan tentang oke, kalau dalam kebutuhan alutsista, iya kan? Mas Ganjar kan menanyakan di Kementerian Pertahanan bagaimana mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan di tiap matra. Kalau tadi tentang ancaman militer tadi, Oh, iya. Berarti itu prioritas dong. itu satu tadi. Gimana? Kenapa ya pengalokasian kebutuhan peralatan ya tidak berangkat dari keinginan matra, gitu loh, yang bottom up tadi. Oke. Matra butuhnya MOOC, contohnya gitu. Dibeliin termos. Dibeliin termos, Ya. biar kelihatan gagah, lebih besar nih termos ketimbang MOOC. Tapi minum Sementara pakai termos. iya, minumnya pakai termos begini. Itu, Pak. Iya. Nah, itu yang dikritik oleh Mas Ganjar. Kenapa postur penganggarannya itu top down, bukan bottom up? Kenapa semuanya ditentukan kebutuhan matra 3 matra tadi, darat, laut, udara, itu ditentukan oleh Kemenhan, bukan berbasis dari usulan dari masing-masing kebutuhan tiap matra. Itu satu. Tentang militer tadi ya. Apa yang rahasia di sana? Nggak ada. Karena tidak berbicara di mana, kan tidak ditanyakan di mana Kementerian Pertahanan membangun pangkalan di pulau terluar di mana ada Kementerian Pertahanan membangun bunker untuk penyimpanan rudal. Nah, itu rahasia, Pak. Itu loh. Kalau beli alat, apa yang rahasia? Orang pesawat PPIP kok yang dibeli. Yang bisa hanya ngangkut jenderal-jenderal, bukan peralatan tempur tuh. Nah, apa yang rahasia di situ?
Rahasia negara. Enggak, saya nggak bicara kalau yang saya. Enggak. Saya mau bantah tentang rahasia negara tadi. Nah, kemudian kedua dalam non militer, kan itu. Bagaimana Mas Ganjar menjelaskan disiapkan bahkan kita harus memiliki itu tuh spesifikasi ya tentang pengamanan non militer tadi termasuk cyber. Maka ada duta besar apa? Duta besar cyber. Iya kan? Nah, membentuk memperkuat badan cyber dan lain-lain. Karena Mas Ganjar ngasih nilai 5 gitu ya. Dari apa yang dikerjakan Pak Prabowo kan 5 itu nggak lulus tuh. Loh iya, kan? Mas Anies 11 dari 100. Nah, berarti 1,1 tuh. Nah, nilai. 5 dulu kita tanya. 11 nanti kan itu ketika ditanyakan Mas Anies. Ketika penegakan hukum dikasih nilai 5. Nah, ini gimana? Kan gitu. Sama. Mas Ganjar menyampaikan gamblang. 5 yang menurut saya kalau saya di bawah 5 tuh. 5 itu Mas Ganjar udah moderat lah tuh. Agak mirip Mas Anies kan lama-lama. Iya. Jadi udah moderat lah tuh Mas Ganjar kasih nilai 5 tadi itu. Yang basisnya tadi soal anggaran yang top down, iya, tidak tepat sasaran dalam pengadaan militer iya, ancaman militer. Ancaman militer ya. Belum tapi lagi ancaman yang lain-lain. Ya, termasuk ancaman lain dalam aspek kinerja apa segala macam. Ya. Gitu loh. Iya kan? Iya, oke Mas Wicak, nih argumen Bang Masinton gitu tadi. Ya masing-masing kan punya sudut pandang yang berbeda ya. Kalau bicara pos penganggaran itu, apalagi dengan kondisi kemarin COVID 3 tahun Pak, mana pos anggaran yang sesuai Pak? Coba lihat sih semua kementerian. Gak ada Pak, coba tanya Mas Ganjar. Pos anggarannya kemarin sesuai nggak dengan rencana kerjanya dia 2019 atau 2020 sebelum COVID? Itu kan semuanya kan direpos lagi dari top down ke bawah. Pengalokasian suara di bawah bahwa kebutuhan matra-matra tadi, saya yakin kemampuannya Prabowo itu pasti mengalokasikan itu. Permintaan pasti diakomodir. Cuman masalahnya kemarin waktu belanjanya itu ternyata tidak sesuai ekspektasi, ada pandemi dan lain-lain. Itu kan posnya jadi rubah, Pak. Dan itu keputusan nasional loh. Tidak bicara di Pak Prabowo aja loh, semuanya. Nah, kalau asumsi kerja 5 tahun itu dianggap 11% dari 100% atau 5 dari nilai 10, terus ya semuanya dinilai rata Pak sama. Kalau melihat dari pos anggaran tadi yang dilihat gitu. Nah, inilah kita harus berpikir rasional di situ. Saya setuju sekali dengan Bang Masinton bahwa pertahanan itu ada yang kondisi militer dan non militer itu di backup. Saya setuju dengan pernyataannya Mas Ganjar. Sangat setuju. Tinggal bicaranya ke depannya nanti mau diapakan ini. Dan saya yakin Pak Prabowo jadi presiden itu beliau lebih jago melihat itu, Pak. Baik itu pertahanan militer, apalagi beliau orang militer. Masa iya dia orang militer nggak tahu bomnya butuh berapa, tanknya butuh berapa, kekuatannya defense kita butuh berapa? Nggak mungkin nggak tahu. Kalau bicara itu kebutuhan militer itu antara Pak Ganjar sama Pak Prabowo, jelas Pak Prabowo menang karena beliau orang jenderal yang tahu kondisi di lapangan. Tapi justru Menteri Pertahanan nggak dipimpin militer bagus tuh, pimpin sipil Purnomo Yustiantoro apa segala macam memodernisasi peralatan tempur kita. Justru di masa Purnomo Yustiantoro tuh bagus. Itu yang bukan militer, Pak. Karena bicara pertahanan itu tidak hanya mutlak harus militer, Pak. Itu loh. Nah, jadi kita lihat yang disampaikan Mas Ganjar, beliau mengambil beberapa data dari lembaga-lembaga internasional yang rutin melakukan penilaian terhadap kelembagaan Kementerian Pertahanan tiap negara. Dan di Indonesia kan mengalami penurunan. Nah, itulah yang kemudian dasar itu dijadikan dasar untuk penilaian. Jadi basisnya yang disampaikan Mas Ganjar itu basisnya berarti data dan fakta. Bang Masinton menolak ini pengeroyokan. Nggak dikeroyok, Pak. Cuman dengan Mas Ganjar aja bengap-bengap. Gitu loh. Apalagi kalau berdua Mas Anies. Apalagi sama Mas Anies. yang itu loh. Jadi ketidakmampuan 02 dalam menyampaikan capaian-capaian kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan dan kebetulan sebagai calon presiden saat ini dengan tema pertahanan tadi, ya, ketidakmampuannya kemudian bukan
dijadikan dasar, oh saya karena diserang. Enggak, Pak. Karena ini perdebatan dalam Tapi setuju nggak Mas Hinton pemikiran, konsep, bahwa gagasan. dua kandidat ini tahu kelemahan Pak Prabowo ketika udah hilang fokusnya emosional di awal dan dia nggak akan bisa menjelaskan semuanya dengan baik, gimana? Ada yang bilang kayak gitu juga. Ini strategi dalam perdebatan. Seorang pemimpin, Pak, Ya, dalam ini- seorang pemimpin dalam situasi apapun, dia harus memiliki ketenangan. Dia tidak boleh bimbang, dia secara psikologi, ya, psikologinya dia harus lebih rasional, tidak emosional. Itu pemimpin, Pak. Bahaya kalau kita punya pemimpin, ya, udah, merasa diserang, kemudian dia galau nggak habis-habisan, terus menggunakan cara-cara lain. Nah itu bahaya, Pak. Nah itu maka di dalam, kenapa dia setiap negara-negara demokrasi, ya, diadakan debat, Pak. Debat itu bukan sekedar talkshow, itu sebagai sebuah penilaian publik terhadap calon pemimpinnya, Pak. Bagaimana kecepatan dalam merespon, bagaimana gagasannya, bagaimana psikologi pemimpinnya, Pak. Maka disitulah debat itu, gitu loh. Kalau debat itu cuma jadi ajang cakap-cakap, ya ngapain ada debat? Silakan, Gitu. Mas Wicak gimana? Ya kalau saya sih setuju debat itu sebagai sebuah forum untuk melihat quality, tapi juga debat sebagai forum untuk menguliti itu juga bisa masyarakat bisa menilai mana yang memang tujuannya memang mau untuk bangsa dan negara melihat, mana yang memang tujuannya memang mau menjatuhkan. Tapi kemarin nggak menjatuhkan itu. Semua orang bisa paham itu. Iya. Dan ini sampai hari ini itu responsif dari masyarakat kalangan bawah yang melihat bahwa ini kejadiannya begitu, itu empatinya ke Pak Prabowo justru makin besar, Pak. Dengan ketabahannya beliau, dengan polanya beliau tidak mau menyerang balik kanan kiri, itu salah satu bentuk kedewasaannya beliau. Tapi dengan Pak Prabowo dibilang emosional dan nggak bisa menjelaskan lagi. Nah, itu buktinya apakah seemosional dulu 2019? Enggak kan? Kita lihat Pak Prabowo ini sudah berubah total, Pak. Beliau sangat kalem sekarang kondisinya. Beliau karena lebih senior ya. Jadi beliau lebih senior melihat masyarakat itu lebih wise. Meskipun kondisinya karakter tentara dengan sipil kan berbeda. Itu kan harus bisa dilihat itu. Tapi saya lihat kemarin tidak begitu emosional. Ya cukup dengan menahan emosionalnya beliau menjawab dengan kondisi itu. Nah, Mas, ini kalau terkait dengan P3-nya Mas Wicak hari ini, ya, yang pejuang P3 ini, ya gitu kan. Ini gerakannya mau gimana lagi nih, Mas? Apa yang akan dilakukan untuk mengejar sekali putaran ini dan bagaimana untuk mengcounter narasi bahwa kalau sekali putaran artinya ada kecurangan ini? Kita bekerja, Pak. Sampai hari ini kita bekerja. Semua elemennya kita gerakin semua di bawah. Semuanya elemen. Baik itu targetnya untuk memenangkan P3 untuk 4% di PT dan memenangkan Prabowo. Nah, Gibran. itu Anda masih tetap bekerja untuk memenangkan dong, P3 karena juga? itu kewajiban kita, Pak. Meskipun secara struktur, kalau kita lihat komentar di DPP semua udah mendemolish Anda nih, Anda udah di. I don't care. Karena tujuan kita ini amanah dari kiai sama ulama. P3 itu adalah partai penyeimbang yang isinya adalah kumpulan dari empat partai Islam dulu. Mas, kalau kita bicara soal suara pileg, tentu kaitannya sama caleg kayak Bang Masinton yang balihonya sampai masuk ke halaman belakang Ke depan rumah. Ini kan caleg punya kekuatan juga. Nah, bagaimana caleg ini yang mana sekarang udah menyatakan dukungan sama Mas Ganjar, kalau mereka ikut Mas Wicak itu pasti akan punya handicap juga di partai, akan ditegur oleh partai atau seperti apa itu, Mas? Atau nanti gimana nih caleg-caleg yang kayaknya gue ikut Mas Wicak aja, atau kita tegak lurus Ganjar, atau gimana tuh, Mas? Saya rasa nggak akan ada cerita kekhawatiran itu, Pak. Karena masalah grassroots itu, saya sebut ada beberapa daerah gitu, nggak usah sebut namanya, itu 02 itu tetap P3 nyoblosnya, Pak. Ya kalau pakai jilbab ya jilbabnya pakai 02. Tapi P3. P3 Dan ke P3-annya nggak dihilangkan sama dia. nggak dihilangin. They don't care, Pak.
Karena masalah pemimpin nasional itu, terutama presiden, itu adalah individu yang menentukan masa depan bangsa, Pak. Dan kepentingan kita partai itu tetap berjalan. Saya strict bahwa P3 harus masuk 4%. Karena ini partai 51 tahun, Pak, sama kayak PDI. Ya masa hilang di putaran 2024. Iya. Gitu. Nah, pilihan kita memang saya menjelaskan tidak ada perpecahan di P3. Suara kita solid bahwa kita tetap P3. Oh gitu. Tapi bicaranya presiden boleh lah individunya kan berpisah gitu. Oh, ini mendua nih berarti. Iya. Mendua. Ini solid tapi mendua. Iya. Gimana nih Mas? Nih satu bantal beda mimpi nih. Iya. Ada yang bilang gini, tadi kan Mas Wicak kan menganggap bahwa kalau Pak Prabowo ini apakah ini untuk bangsa atau ingin menjatuhkan. Nah ini sama seperti pertanyaannya. Ini untuk P3 atau emang untuk menjatuhkan P3 sebenarnya Anda ini? Untuk kepentingan P3, Pak. Kita lihat aja, pasti P3 masuk di 4%, Pak. Pasti. Karena sisi ini bekerja, ini kan Iya. dari kemarin seminggu yang lalu kita deklarasi, gregetnya teman-teman baik yang mendukung saya maupun yang tidak mendukung saya, mereka bekerja lebih keras sekarang. Iya. Jadi Untuk ada penyeimbang di dalam Iya, ini ya. untuk akhirnya dia bekerja bahwa ini P3 harus tembus 4%. Oh, Itu jadi kan efek sosial psikis yang Iya. kita munculin. Iya, Di luar itu efek dari non sosial dan politis tadi itu kita bergerak. Ini artinya ini bisa saya artikan bahwa P3 udah fokus pileg. Ya salah satunya emang fokus pileg, Pak. Gimana lagi? Kita kursinya kita belum solid, masih terancam di bawah 4% kok. Ini fakta politik ya. Fakta politik. Karena nggak cuman presiden yang diusung, pilegnya juga harus masuk di parlemen. Mas, misalnya kalau DPP semakin lama semakin keras, tidak hanya surat peringatan tapi gerakan Anda di bawah juga dihalangi atau di intercept gitu. Itu apa yang akan dilakukan dan apakah tanda-tanda itu? Sekarang apa yang dirugikan oleh DPP? Pertanyaan saya. Kalau saya bergerak untuk P3, apa yang dirugikan oleh DPP? Suaranya tetap masuk kok. Untuk parliamentary threshold-nya kita 4%. Yang dirugikan adalah kebijakan politiknya mendukung Ganjar. Secara elektoralnya, vote-nya di P3 ya, tidak ada yang dirugikan, Pak. Iya, mau dari Ganjar mau dari Prabowo Iya. masuk semua. Dan Anda merasa didiamkan Mas di lapangan Ada di stop, ada pernyataan ketum stop nanti dicopot, ada itu ya bergerak, tapi tetap bergerak karena masyarakat yang bicara ini, Pak. Tapi belum dicopot kan sampai hari ini. Surat pemecatan belum ada. Sampai hari ini saya belum terima suratnya. Oh. baru preskon aja ya. Mas Awi ini. Iya. Oke, ini terakhir banget nih Mas. Iya. Ini pertanyaan saya terakhir nih. Ini kan soal memasukkan P3 ke DPR lagi untuk mencapai 4% gitu. Nah, dari situasi yang sudah Mas Wicak jalani hari ini nih gitu ya. Gimana? Kan Mas Wicak orang yang dekat dengan Pak Ganjar juga sebenarnya. Ini ada komunikasi atau ada minta mohon pamit karena dulu Secara pribadi kenal kan, iya Mas Wicak sama Mas salah Ganjar? satu promotor awal-awal Mas Ganjar ke P3 juga Mas Wicak katanya kan. Kata siapa? Saya dengar lah. Iya, Mas Wicak Sampai ke seberapa kenal sih hubungan sama Mas Ganjar sebenarnya secara pribadi? Ya lumayan deket sih. Saya kebetulan juga beberapa kali roadshow di Moskow juga. Saya nemenin, saya kenalin ke banyak-banyak investor-investor di Moskow juga. Zaman kapan tuh Mas? 2019. Oh, udah untuk Jawa Tengah, untuk Mas Ganjar ya, untuk Iya, untuk Mas investor jadi Jawa Tengah. Oh gitu. Mas Wicak nggak merasa mengkhianati teman kalau dianggap Mas Wicak dan Mas Ganjar itu berteman gitu? Kita bicara rasional politik, Pak. Kita bicara rasional politik dan saya mendengarkan aspirasi dari bawah. Ya kalau bicara mohon maaf di media beberapa kali saya ngomong saya mohon maaf untuk Mas Ganjar. Saya tetap berteman dengan Mas Ganjar. Saya tidak ada kepentingan lain selain kepentingan dua hal. Kepentingan untuk partai biar dapat 4%, kepentingan Republik kita milih presiden yang tepat di 02. Nah, berarti kalau di 03 ini P3 udah pasti nggak masuk nih. Iya. Karena apa? Anda mengasumsikan P3 akan tenggelam dengan bersama Mas Hinton Pasaribu dan Ganjar Pranowo ini. Kalau Semua dalam orang kan bekerja, kapal. Pak. Saya tidak bicara kalau hanya dengan 03 pasti tenggelam, tidak. Tapi probability-nya itu bisa lebih besar. Nah, dengan saya juga dapat suara dari 02, itu probability rate-nya naik gitu. Dan keyakinan saya dengan apa yang saya lakukan, kita pasti tembus 4%, Pak, lebih.
Ini nggak mau dibilang dua kaki ini gimana nih kalau dibilang dua kaki? Enggak lah Pak, kita satu kaki Pak, P3. Presidennya tapi terpisah gitu aja. Oh, ini satu bantal dua mimpi. Iya, apa pesan Anda ke sekarang teman-teman di DPP gitu Mas, yang hari ini menonton acara kita lah misalnya ya, dan Oke. menyaksikan Paten juga Mas Wicak dia sama Mas Hinton beradu soal debat ini kan. Apa pesan yang Anda ingin sampaikan Mas ke teman-teman yang Saya menonton? berharap kita fokus menangin P3 menjemput impian sesuai tagline kita. Jadi untuk dapat 4% di parliamentary threshold, fokus untuk menangin P3. Urusan capres dan cawapres silahkan kita berbeda pandangan. Dan saya tetap memenangkan P3 untuk PT 4%. Oh, lucu juga itu. Beda tapi gerak. Ini Mau varian, di stop. varian baru. Ini kalau di PDI nggak dikenal varian kayak gini. Susah dipahami nih Bang ya. Ini susah dipahami. Dewan Kolonel tuh sini Bang. Ini di atasnya lagi dosis nih Bang. Oke, thank you Bang Mas Wicak, Masinton. Ya, Mas thank you very Wicak, much, ya. thank you very much. Everywhere Makasih. I go. Jadi kemarin kalau debat kemarin nggak ada salaman tuh kan. Sul, gimana Sul? Wah, omon-omon Pak. Ya udah kemon aja lah, usah salaman. Yang salaman cuma Mas Ganjar sama Mas Anies doang. Ya, Sul nih siapa? Sul, gimana Siapa? Sul? Sul itu siapa? Omon-omon Pak. Udah kemon aja kita lah, usah salaman. Yang salaman Anies sama Mas Ganjar aja. Sampai jumpa. Thank you.